Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Nur Aulia. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah region anatomi sebagai bentuk pemenuhan tugas ilmu dasar keperawatan 1 dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Makiah, Sarjana Pendidikan Magister Keperawatan. Dimulai dari posisi tubuh. Posisi anatomi berdiri. Pada posisi ini, tubuh lurus dalam keadaan berdiri dengan mata juga memandang lurus. Telapak tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menunjuk ke depan dan tungkai kaki lurus sempurna. Posisi anatomi sangat penting karena hubungan semua struktur digambarkan dengan asumsi berada pada posisi anatomi. Ada posisi supine atau terlentang. Pada posisi ini, tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Ada posisi tengkurap, yaitu pada posisi ini punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Posisi litotomi, pada posisi ini tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal dan betis luhur horizontal. Tangan biasanya dibentangkan seperti sayap, kaki diikat dalam posisi untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi pada banyak prosedur kebidanan. Bidang anatomi. Bidang sagital yaitu garis vertikal yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Yang kedua ada bidang frontal, yaitu garis vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan atau anterior dan bagian belakang atau posterior. Dan yang ketiga ada bidang transversal, garis horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah interior. Istilah anatomi lokasi. Yang pertama ada medial dan lateral. Medial merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat dari garis tengah tubuh. Lateral merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih jauh dari garis tengah tubuh. Contoh, mata terletak lateral dari hidung. Dan contoh lain, hidung terletak medial dari telinga. 2. Ada anterior dan posterior. Anterior atau ventral merujuk pada depan dan posterior atau dorsal merujuk kepada belakang. Bila digunakan dalam konteks anatomi, jantung terletak posterior dari sternum karena jantung berada di belakang sternum. Begitu pula sebaliknya, sternum terletak anterior dari jantung. Contoh lainnya adalah patella berada di anterior os femur dan os tibia. Ketiga, superior dan inferior. Kedua istilah tersebut merujuk kepada sumbu vertikal. Superior berarti lebih tinggi, sedangkan inferior berarti lebih rendah. Kepala terletak superior daripada leher, umbilikus terletak inferior dari sternum. Contoh, paru-paru terletak superior dibandingkan hepar. Terdapat masalah kecil dalam penggunaan kedua istilah ini. Tungkai atas dan tungkai bawah merupakan kedua struktur yang sangat mobile sehingga sulit untuk menentukan posisi struktur yang lebih superior atau inferior dibanding dengan struktur lainnya. Untuk itu terdapat satu pasang istilah lainnya yaitu untuk membantu kita, yaitu proksimal dan distal. Istilah proksimal dan distal digunakan pada struktur yang dipertimbangkan memiliki awal dan akhir seperti tungkai bawah, tungkai atas, dan pembuluh darah. Istilah ini mendeskripsikan posisi struktur dengan referensi terhadap asalnya. Proksimal berarti lebih dekat dari asalnya, distal berarti lebih jauh. Contohnya, sendi knie terletak proksimal dari sendi engkel. Istilah arah gerak. Gerakan sendi pada bidang sagital. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang. Ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antar dua tulang.
Istilah gerakan sendi pada bidang sagital, dorfosfleksi, menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. Plantar fleksi, kebalikan dari dorfosfleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. Gerakan sendi pada bidang frontal. Aduksi menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh atau medial, dan abduksi menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tubuh lateral. Gerakan sendi pada bidang frontal ada elevasi menggerakkan tulang belikat ke atas atau superior, dan depresi menggerakkan tulang belikat ke bawah atau inferior. Gerakan sendi pada bidang frontal inversi, yaitu menggerakkan sendi kaki ke arah dalam, dan eversi menggerakkan sendi ke arah luar. Gerakan sendi pada bidang frontal protraksi, yaitu menggerakkan tulang belikat ke depan atau anterior menjauhi tubuh, dan retraksi menggerakkan tulang belikat ke belakang atau posterior mendekati tubuh. Gerakan sendi pada bidang transversal. Yang pertama ada rotasi, yaitu menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam, internal maupun keluar atau eksternal. Yang kedua ada pronasi, yaitu memutar lengan hingga telapak tangan menghadap posterior ke belakang ketika tangan diluruskan. Apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah atau inferior. Yang ketiga ada supinasi, yaitu memutar lengan hingga telapak tangan menghadap anterior atau ke depan ketika tangan diluruskan. Apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas atau superior. Gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan atau multiplanar. Ada sirkumduksi, yaitu gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Ada oposisi, yaitu gerakan melingkar pada ibu jari. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.